warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Akmal dalam kelas hikmah. Oke, pada kelas hikmah kali ini ya, Anda lihat sekarang saya menggunakan kaos. Ada logo kayak air, drop air seperti ini. Kalau kemudian mama saya bilang ini logonya mirip seperti kucungnya, covernya Hajar Aswad itu ya. Namanya Air Barat, kemudian slogannya membawa kebaikan ya. Kenapa saya kasih nama Air Barat? Terus apa itu Air Barat gitu ya? Air Barat. Oke. Air Barat ini ada sejarahnya ya. Jadi Air Barat ini adalah perusahaan air minum isi ulang. Air minum isi ulang. Kalau saya punya depotnya berarti Damiu. Depot air minum isi ulang gitu ya. Nah. Oke. Air Barat. Jadi kenapa saya tiba-tiba merambah ke bisnis isi ulang air gitu ya. Awal mulanya sebenarnya saya punya impian untuk bisa punya usaha air minum ini sejak lama ya, bersama dengan keluarga kita sering musyawarah, tetapi baru dieksekusinya ketika saat pandemi datang ya, karena saat itu umroh ditutup, haji ditutup, kemudian tour travel ditutup, inbound outbound semuanya closing, tidak jadi. Nah ya, tidak jadi ada acara closing, bukan berarti goal gitu ya, tapi dalam arti tutup gitu loh, tutup, close ya. Akhirnya kemudian kita bingung, apa ini usaha yang masih tetap jalan? Yowis, mau tidak mau satu-satunya jalan adalah air aja. Yang dulu sempat kita pikirkan gitu ya, karena mau tidak mau manusia selalu minum air dan butuh air. Akhirnya kita bukalah depot air minum isi ulang gitu ya. Kenapa namanya Air Barat? Jadi sejarahnya awalnya, kenapa saya punya nama Air Barat ini jauh sebelum kita punya depo air minum isi ulang ini. Jadi Air Barat ini dulunya usahanya adalah foto dan video. Jadi foto dan video. Lah foto video kok namanya Air Barat? Karena dulu saya punya filosofi gitu ya. Air itu banyak dibutuhkan orang. Kemudian barat ini arah kiblat. Jadi saya berharap usaha saya ini bisa dibutuhkan banyak orang, kemudian hasilnya bisa digunakan untuk kelancaran ibadah. Sehingga saat saya buka studio foto video itu gitu ya, saya sempat menyampaikan ke beberapa orang tentang impian saya. Ayo nanti ya, saya berharap dari studio foto Air Barat saya ini kita bisa nanti umroh bareng-bareng gitu. Saya sampaikan ke beberapa teman saya gitu ya, ke beberapa klien saya tentang impian saya. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru malah menertawakan gitu ya. Saya diketawakan gitu loh. Mereka seolah-olah menganggap tidak mungkin tukang foto, bahkan saya dulu waktu kuliah dipanggil sama teman saya itu tukang foto keliling gitu ya. Tapi bagi saya tidak masalah. Toh kenyataannya yang traktir yang masih tetap saya kan gitu ya. Mereka mengatakan it's impossible gitu loh. Kayaknya itu impianmu terlalu jauh gitu ya. Saya ingat saya menyampaikan impian itu insya Allah di bulan Februari. Februari saya waktu itu bermimpi gitu ya, bahwa saya akan berangkat umroh insya Allah dari Air Barat gitu. Saya mulai umroh, mimpi gitu ya, bermimpi untuk umroh. Lalu apa yang saya lakukan? Saya setiap malam berada di dalam kantor. Saya setiap malam ada di dalam kantor, kemudian saya menghizibkan untuk membaca surat Yasin Waqi'ah Tabarok, Yasin Waqi'ah Tabarok, Yasin Waqi'ah Tabarok. Setiap malam saya di situ, doa malam di situ, kemudian malam di situ, tidur di kantor situ. Sehingga kadang-kadang suara sepeda motor lewat wang leng gitu ya, di depan kantor, di depan studio itu terdengar dengan jelas gitu. Februari saya bermimpi untuk bisa berangkat umroh. Februari, Maret, April, Mei. Alhamdulillah di bulan Mei akhirnya keinginan saya itu bisa terkabul. Saya alhamdulillah bisa berangkat umroh. Ya, ternyata hanya butuh waktu 3 bulan. Dari situ saya merasa, ternyata kalau kita di situ punya keinginan, terus kemudian di situ kita diremehkan, diketawakan gitu ya. Jangan kemudian membuat kita jadi down. Jangan membuat kita kemudian berhenti untuk bermimpi dan melangkah untuk mewujudkan impian itu. Justru ketika impian kita itu diketawakan oleh banyak orang gitu ya, Anda berarti harus yakin bahwa impian Anda itu adalah impian yang besar.
Justru ketika Anda menyampaikan impian Anda kepada orang lain cuma, oh gitu ya, gampang dan sebagainya, oh berarti impian Anda masih terlalu kecil. Tapi ketika orang lain itu sudah menertawakan gitu ya, bahkan mereka seolah gak percaya, berarti impian itu adalah impian yang besar. Kamu justru harus semakin semangat ketika kamu menyampaikan impian itu, kemudian ada orang lain yang menertawakan impian itu. Ya. Jadi itulah awal mulanya, kenapa saya kemudian kasih nama Air Barat. Sebenarnya bukan saya yang ngasih, saya punya beberapa usulan nama, kemudian saya teringat dengan Air Barat ini, saya sampaikan di forum keluarga. Nah, kemudian Mama menyampaikan, adalah namanya Air Barat aja. Mama suka Air Barat. Bagi saya, ridho orang tua, ilham dari orang tua itu adalah ridho dan ilham dari Allah. Ya wis, bismillah. Toh kita sudah istikharah, kita kasih nama lah Air Barat, yang semoga di situ bisa membawa kebaikan bagi sesama, bagi umat gitu ya, bagi seluruh makhluk hidup gitu. Dan juga di situ bisa bermanfaat untuk kelancaran ibadah. Kelancaran ibadah kita yang di situ menjual atau mendistribusikan Air Barat juga kelancaran ibadah bagi yang meminumnya. Kenapa? Karena kalau minum Air Barat insya Allah jadi sehat, ibadahnya jadi kuat gitu. Air Barat ini memang kami konsep beda dengan air-air yang lain ya. Jadi di setiap setiap galon pengisiannya gitu. Jadi ada kayak untuk pengisiannya gitu, pengisian untuk galon gitu ya. Di setiap itunya selalu kita kasih murotal ya. Kita kasih speaker untuk murotal dan juga semua pegawainya harus bisa ngaji gitu. Jadi kita doakan air ini insya Allah penuh dengan doa gitu ya. Jadi biar yang minum ya barokah, kita yang menjual juga barokah. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, ketika kalian usaha apapun saat ini, jangan berkecil hati, Saya ketika buka Air Barat ini ya, saya dinasihati sama sepupu saya namanya Anas. Dia mengatakan seperti ini, karena dia lebih dulu ya jualan galon. Dia mengatakan seperti ini, Mas, kita kalau usaha itu yang penting jangan malu. Ya, kadang-kadang memang awalnya ketika saya berpikir gitu ya, wah nanti kalau jualan galon persepsi orang, penilaian orang ke saya kayak gimana? Begitu Ans motivasi seperti itu, pokoknya jangan malu. Iya, ngapain kita malu? Toh usaha kita usaha yang halal gitu ya, usaha yang halal, nggak perlu malu. Kecuali kalau usaha kita usaha yang haram gitu ya, riba, nah itu baru kita malu. Toh usaha kita usaha halal kok, gitu. Ngapain malu gitu ya? Memang awalnya kelihatannya ya angkat-angkat galon gitu ya, kemudian nyuci galon, kemudian di situ ya ngantar galon keliling gitu ya. Tapi impian kita besar, insya Allah kita pengen punya namanya pabrik AMDK, air minum dalam kemasan gitu ya. Orang mungkin bilang, terlalu jauh, terlalu bermimpi. Tapi kita harus yakin dengan impian kita gitu. Jangan sampai kemudian mental block itu membuat kita takut untuk bermimpi. Kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah di situ Maha mendengarkan doa kita, dan kalau kita di situ sudah usaha, kemudian iman, yakin gitu ya, tinggal tawakalnya aja, semua serahkan sama Allah. Nanti Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Jadi usaha kalian saat ini apapun, jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa minder, dan kalian juga tidak usah melok-melok profesi orang lain. Contoh misalnya, saya punya teman, dia punya pekerjaan saat ini adalah tukang tambal ban, atau yang biasa sering kita jumpai di pom bensin itu ya, nitrogen gitu ya. Tapi impiannya besar, sampai dia itu DM saya gitu ya, kemudian message ke saya, Mas, kapan ada manasik umroh lagi? Saya mau ikut manasik umroh, yang penting saya bisa merasakan dulu manasiknya bagaimana. Loh, impiannya luar biasa toh. Impian luar biasa. Saya punya lagi, ada seorang jamaah umroh saya. Dia tadinya tidak kepikiran pokoknya saya punya uang dari mana. Ketika ikut motivasi umroh, dia cuma berpikir, udahlah, pokoknya kata Mas Akmal saya harus buat paspor dulu. Yang penting saya buat paspor dulu, kalau keluar negeri harus buat paspor. Dia membuat paspor, kemudian setiap sepertiga malam, dia taruh paspornya itu di bawah sajadahnya. Kemudian ketika dia berdoa sama Allah, ya Allah saya sudah punya paspor ya Allah, saya mau umroh. Tinggal uangnya yang belum ada ya Allah, bantu saya untuk mewujudkan impian saya. Kabulkanlah impian saya agar saya bisa segera berangkat umroh. Goal impiannya, alhamdulillah dia sekarang sudah bisa umroh, bahkan umroh berkali-kali. Jangan takut untuk bermimpi. Nah sekarang kalian pertanyaannya, ketika punya impian gitu ya, ketika kalian punya keinginan, seberapa serius impian kalian?
Apa kalian sudah pernah menuliskan impian kalian atau belum? Kalau kalian belum pernah menuliskan impian kalian, berarti impianmu itu tidak spesial. Biasa aja. Biasa. Nah, sekarang saya membantu pada kalian semua kalau pengen membuat impian bagaimana gitu ya. Ditulis impiannya. Sehingga kalian tahu apa sih impian dalam hidup saya ini. Jadi tujuan hidupmu itu jelas gitu. Mau dibawa kemana? Ya, makanya saya kemudian membuat yang namanya hikmah planner di sini ya. Hikmah planner di sini di dalamnya ada salah satunya adalah 100 daftar list impian kamu apa. Terus kemudian saya kasih halaman kosong di sini untuk kamu di situ majang foto, kemudian majang gambar gitu ya. Bisa kamu print, kamu Google gitu, kamu tempel di sini atau mungkin kamu gambar sendiri sehingga kamu tahu bisa memvisualisasikan impianmu itu apa. Saya kalau buka buku impian-impian saya gitu ya, kadang-kadang merasa, bukan kadang-kadang, tapi seringnya merasa bersyukur sekali. Alhamdulillah ini sudah terkabul ya Allah. Alhamdulillah ini sudah terwujud ya Allah. Sehingga ketika kamu berdoa itu enak banget. Ya Allah, saya punya 100 impian di sini ya Allah. Saya punya gambar-gambar impian di sini ya Allah. Kabulkanlah impian saya ya Allah dan barokahkanlah impian saya. Kan enak seperti itu gitu ya. Jadi mulai sekarang gitu ya, pekerjaan apapun yang kalian miliki saat ini, yuk tetap semangat gitu. Terus kemudian syukuri pekerjaan kalian saat ini. Dengan semakin kalian mensyukuri pekerjaan kalian, yakin Allah akan menambah nikmatnya. Tapi kalau kamu cuma ngeluh aja dengan pekerjaanmu, saya ini cuma apa mas? Cuma driver becak, saya cuma driver ojol, saya ini cuma driver mobil online, taksi online, saya ini cuma ya pedagang kecil-kecilan. Jangan pernah bilang cuma. Kalau kamu sendiri tidak bangga dengan profesimu, bagaimana kamu bisa mengupgrade diri kamu gitu. Bagaimana Allah akan menambah nikmat kepada kamu. Di luar sana masih banyak orang di situ yang tidak punya pekerjaan. Kamu sekarang sudah bekerja, jualan apapun, sekecil apapun, dan jualan kue, jualan apa gitu ya. Mungkin kelihatannya kecil, tapi yang paling penting adalah barokahnya. Semakin kamu syukuri pekerjaanmu, maka yakin apa yang kamu harapkan, impian apa yang kamu inginkan, rezeki kamu pasti ditambah oleh Allah, pasti diijabah oleh Allah. Sehingga ayo mulai sekarang semangat bekerja, ya semangat beribadah. Ingat, sholat itu adalah tujuan utama kita di dunia ini. Pekerjaan utama kita di dunia ini. Ibadah adalah tujuan utama pekerjaan utama kita di dunia ini. Adapun pekerjaan kita, urusan dagang dan lain sebagainya, jualan di kantor dan lain sebagainya, itu hanya sambilan saja. Jangan sampai pekerjaan kita mengalahkan kewajiban ibadah kita. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.